Buonanotte. That goal's brilliant in its own way. Strike from Tyreek George. Ripper. He doesn't do that. Salah 10 pemuda guguncang dunia. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Itu kata Bung Karno. Kalau kata Enzo Maresca, beri aku 11 pemuda, maka akan kuguncang UCL. Maresca seolah membuktikan kalimat tersebut lewat kemenangan melawan Ajax. Double rekor tercipta di laga lanjutan matchday ketiga UCL. Lebih menarik, Maresca melakukan rotasi di mana line up Chelsea diisi banyak bocil. Laga kontra Ajax sekali lagi menegaskan, kalau dibalik sederet masalah yang menghampiri, Chelsea sejatinya punya masa depan cerah. Musim lalu mereka membuktikan kalau skuad muda bisa menguntungkan. Lantas, apakah Chelsea ada di jalan yang benar menuju ramalan Maresca tahun lalu? Starting 11 Moment kali ini akan membahas momen kemenangan Chelsea melawan Ajax di mana The Blues catatkan 2 rekor pemain muda dan memakai skuad full bocil untuk laga ini. Simak ulasannya di video berikut. Mei 2022, Chelsea menulis ulang sejarah mereka. 19 tahun di bawah kekuasaan Roman Abramovich, klub asal London Barat berpindah tangan ke Todd Boehly. Seiring perpindahan kekuasaan itu, arah pengembangan klub juga mulai mengalami perubahan. Boehly menerapkan strategi bisnisnya, yakni berani berinvestasi pada aset-aset tinggi risiko. Citra Chelsea sebagai klub orang kaya tidak serta-merta dihapus oleh Todd Boehly. Status itu tetap melekat. Hanya saja Chelsea sekarang memulai pendekatan yang lebih baru tapi terasa aneh. Kalau Abramovich dulu suka hambur-hambur uang untuk pemain yang sudah teruji, maka Boehly suka hambur-hambur duit untuk pemain yang namanya belum dikenal. Strategi ini sebetulnya jitu karena Chelsea bisa menemukan pemain berbakat sebelum klub-klub lain mengetahuinya. Dengan begitu, ketika Chelsea berhasil memolesnya menjadi bintang, sang pemain bisa memberi keuntungan berlipat dari harga belinya. Entah dalam bentuk harga jual atau dalam bentuk piala. Sayangnya, di periode awal pendekatan Todd Boehly ini membuat Chelsea dalam masalah. Memang pada prinsipnya Boehly tahu kalau investasinya ini adalah investasi high risk high return. Risiko itu akhirnya muncul dalam wujud inkonsistensi performa sampai tingkat disiplin yang buruk di antara para pemain The Blues. Periode Graham Potter jadi periode terburuk, di mana Chelsea hanya bisa berkutat di papan tengah. Ketika Mauricio Pochettino datang, performa Chelsea membaik. Klub berhasil kembali ke kompetisi Eropa. Sayangnya, skuad yang masih terlalu muda membuat The Blues kesulitan mempertahankan konsistensinya di level tertinggi. Setelah musim 2023-2024 berakhir, Todd Boehly membuat sebuah keputusan penuh tanda tanya. Ia mengakhiri kerjasama dengan Mauricio Pochettino, pelatih yang berhasil mengentaskan Chelsea dari krisis era pelatih sebelumnya. Awalnya banyak yang ragu, tapi perlahan Enzo Maresca membuktikan kalau dirinya ternyata lebih baik dari Pochettino. Todd Boehly kembali menerapkan prinsip high risk high return dengan menggait mantan pelatih Leicester City ini. Maresca memang tak punya pengalaman menangani tim utama di kasta tertinggi. Tapi Boehly dan manajemen Chelsea melihat keistimewaan lain, terutama soal manajemen sang pelatih selama menangani Leicester City dan tim junior Manchester City. Maresca diberi skuad seabrek hingga 40 pemain di musim pertamanya menukangi The Blues. Tapi Maresca berprinsip skuadnya hanya berisi 23 pemain. Semua yang tidak ia butuhkan otomatis tersingkir. Pada akhirnya, lewat kemampuan rotasi dan pendekatannya yang cukup istimewa, Maresca membebaskan Chelsea dari keterpurukan. Musim lalu Chelsea sempat bersaing untuk posisi puncak klasemen Premier League. Namun, mereka akhirnya drop dan finish di urutan keempat klasemen akhir. Memang tak ada gelar Premier League, tapi Maresca berhasil mempersembahkan 2 trofi bergengsi untuk Chelsea, Conference League dan Piala Dunia antar klub.
Dua kemenangan tersebut bisa dibilang menjadi titik balik Chelsea menuju era kejayaan klub. Maresca berhasil membuktikan bahwa dengan skuad muda sekalipun Chelsea bisa merengkuh gelar. Misi Maresca di musim berikutnya adalah membuat skuad muda Chelsea ini bisa bicara banyak di kompetisi yang lebih elit. Liga Champions tentu menjadi pengalaman berharga buat setiap pemain, termasuk para pemain muda Chelsea. Setelah dibekuk dan mendapat pelajaran berharga kerasnya Liga Champions dari Bayern Munchen, Chelsea bertransformasi. Berbekal kemenangan kontra Benfica di matchday kedua, Chelsea menekuk Ajax 5-1 di matchday ketiga. Laga di Stamford Bridge terasa makin menarik karena ada dua rekor berhasil dipecahkan anak asuh Enzo Maresca. Perlu dicatat, 3 dari 5 gol The Blues dicetak oleh pemain berusia di bawah 20 tahun. Maguire pencetak gol pertama berusia 19 tahun 291 hari. Dua pemain muda lainnya lantas mengikuti jejaknya kreasikan gol di Stamford Bridge. Di penghujung babak pertama, Estevao yang baru berusia 18 tahun 179 hari mencetak gol dari titik putih. Pemain asal Brasil itu praktis menggeser rekor Guiu sebagai pencetak gol termuda Chelsea di UCL. Posisi Guiu dalam ranking ini bergeser menuju urutan ketiga setelah Terry George berusia 19 tahun 261 hari ikut mencetak gol di awal babak kedua. Sebagai catatan tambahan, Chelsea menjadi tim Premier League pertama yang mencetak gol dari 3 pemain remaja mereka sejak 1992-1993 menurut Opta. Tim terakhir yang melakukan itu adalah Manchester United. Setan Merah kala itu mencetak gol via Ryan Giggs 18 tahun, Andre Kenselski 19 tahun, dan Lee Sharpe 19 tahun. Line up yang diturunkan Enzo Maresca dalam laga melawan Ajax juga terbilang menarik. Maresca memainkan skema 4-3-3 saat start. Tapi sepanjang laga rata-rata pemain posisi membentuk formasi 3-3-1-3. Selain Estevao dan Guiu, Maresca juga memasang Jorel Hato dan Facundo Bonanote yang masih berusia di bawah 21 tahun. Pemain paling senior yang turun di laga melawan Ajax adalah Tosin Adarabioyo berusia 28 tahun. Selebihnya, selain Trevoh Chalobah, tidak ada pemain lain yang berusia 25 tahun atau lebih, baik di line up ataupun yang dimainkan dari bench. Maresca memainkan beberapa bintang muda lain, seperti Terry George yang mencetak gol, Josh Achampong, serta Reggie Wells, debutan yang baru berusia 17 tahun. Terlepas dari kartu merah yang didapat Ajax, Maresca mau membuktikan kalau anak muda yang energik bisa mengalahkan klub kuat sekalipun. Starting 11 yang diturunkan Maresca di laga ini punya rata-rata umur 22,4 tahun menurut FOTMOB. Sedang lawannya Ajax punya rata-rata umur yang lebih senior 26,1 tahun. Enzo Maresca mengakui kartu merah yang didapat Ajax pada menit ke-15 menguntungkan timnya. Dari sana ia bisa merotasi banyak pemain untuk menghindari kelelahan di tengah jadwal padat. Namun dengan komposisi full bocil, menang 5-1 melawan Ajax, salah satu tim kuat Belanda dan Eropa, jelas sebuah prestasi. Ini strategi klub. Kami punya banyak pemain muda. Kami melakukan 10 pergantian, tak mudah, tapi jika tidak, kami sendiri yang akan kesulitan. Malam ini sangat bagus, kami bisa melakukan rotasi, terutama karena kartu merah itu. Sangat bangga. Ini malam yang spesial untuk klub, terutama untuk para pemain muda, kata Maresca saat diwawancarai pasca laga mengutip Football London. Seperti perkataan Enzo Maresca setelah laga melawan Ajax tadi, ini strategi klub. Kemenangan besar atas Ajax seharusnya menggugah ketertarikan kita pada komentar Maresca hampir setahun lalu tentang skuad Chelsea. Maresca kala itu menyebut timnya bukan penantang gelar juara, tapi ada potensi ke arah sana dan potensi itu dibangun di era Todd Boehly. Sebagai tim yang dihuni banyak pemain muda dan tak bisa dipungkiri kurang sosok pemimpin, Maresca tahu timnya masih labil. Tapi dengan pembinaan yang tepat, Maresca mengatakan Chelsea punya potensi. Cole Palmer CS bisa saja mendominasi Premier League dalam 10 tahun mendatang.
Dan itu mungkin juga berlaku untuk Liga Champions. Menurutku, Chelsea dalam 5 atau 10 tahun mendatang akan menjadi salah satu tim yang mendominasi Premier League. Itu yang aku katakan pada klub ketika pertama kali tiba di sini. Tak peduli siapapun manajer dan pelatihnya, aku masih berpikir begitu. Kupikir kami ada di arah yang benar, kata Maresca pada Desember 2024 lalu. Beberapa bulan setelah komentar itu, Chelsea menjuarai Conference League. Kemudian disusul Piala Dunia antar klub. Maresca seolah sudah membuktikan sebagian dari ramalannya. Proses memang masih panjang, tapi kemenangan melawan Ajax dengan tim full bocil seakan menandakan masa depan Chelsea begitu cerah. Pada akhirnya, Chelsea adalah tim yang masih muda. Wajar apabila ada sedikit guncangan, termasuk soal kartu merah beruntun yang sempat mereka raih sebelum laga kontra Ajax. Namun itu bagian dari proses. Dan menurut kalian football lovers, apakah proses Chelsea selama ini sudah berjalan ke arah yang tepat sesuai ramalan Maresca? Komen di bawah ya. Terima kasih karena sudah menyimak videonya sampai tuntas. Like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dan menarik seputar sepak bola setiap harinya dari Starting 11 Moment. Sampai jumpa.